Assalamualaikum, selamat pagi. Halo Sobat Pangan semua, saya Netra Mirawati, pengawas mutu hasil pertanian. Baik Sobat Pangan semua, pagi ini selamat bertemu kembali dalam YouTube channel Badan Pangan Nasional, tepatnya di podcast B2SA Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman. Kali ini kita akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu jaminan pangan yang aman, bermutu bagi masyarakat. Tema ini tentu sejalan dengan tagline keamanan pangan yang digemahkan oleh Badan Pangan Nasional, yaitu if it's not safe, it's not food. Apabila tidak aman, maka bukan pangan. Nah, tentu hal ini akan menjadi perbincangan yang sangat hangat pada pagi hari ini, dan telah hadir di hadapan kita Sobat Pangan, pakar di bidang keamanan pangan yang tidak asing lagi karena beliau sudah cukup berpengalaman dalam bidang keamanan pangan dan banyak terlibat dalam organisasi keamanan pangan. Dan juga beliau adalah seorang dosen di IPB University. Beliau adalah Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sulaiman MS. Selamat pagi Prof. Selamat pagi Bu Netra. Gimana kabarnya Prof? Sehat Prof? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, pagi ini Sobat Pangan, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kita akan membahas tema yang sangat menarik, dan Prof ini adalah seorang pakar, seorang profesor di bidang keamanan pangan. Nah, tentu apa yang akan kita bincangkan pada pagi ini akan menjadi wawasan yang sangat menarik dan mudah-mudahan menjadi pengetahuan bagi Sobat Pangan semuanya. Mungkin Sobat Pangan perlu tahu dulu Prof, sebenarnya apa sih arti keamanan pangan itu sesungguhnya, dan apa juga bedanya keamanan pangan tersebut dengan ketahanan pangan. Karena kan sekarang pemerintah kita fokus kepada ketahanan pangan juga Prof, karena isu tentang ketahanan pangan ini sudah mendunia gitu ya. Tapi tentu juga perlu paham tentang arti keamanan pangan itu sesungguhnya. Jadi silakan Prof, sebenarnya biar Sobat Pangan juga tahu apa arti dari keamanan pangan itu sendiri. Silakan Prof. Baik, terima kasih para Sobat Pangan yang saya hormati. Secara sederhana sebetulnya yang disebut dengan keamanan pangan adalah jaminan bahwa pangan tidak akan memberikan efek atau dampak yang berbahaya bagi kesehatan kita bila dikonsumsi sesuai dengan maksud penggunaannya. Itu bahasa sederhananya lah, bahwa pangan setelah kita mengkonsumsi makanan tidak ada yang kita rasakan, ya, tidak ada cedera, tidak ada kesakitan, ya, apabila dikonsumsi sesuai dengan maksud penggunaannya. Apa maksud penggunaannya ini? Ya, misalnya, apakah micin aman atau tidak? Kalau dikonsumsi sesuai dengan maksud penggunaannya, yaitu sebagai penyedap rasa, kita tambahkan hanya seujung sendok pada semangkuk bakso, itu aman. Tapi jangan coba-coba itu dijadikan snack gitu, ya, digayem. Kecap misalnya, sebotol kecap dengan sebotol bir, aman mana? Ya kalau misalnya kita anggaplah ini tidak memperhatikan masalah halal haramnya gitu ya. Ya tentu kalau diminum ya lebih aman sebotol bir. Karena kalau orang minum sebotol kecap mabok pasti gitu. Nah, kecap itu digunakan hanya sebagai penyedap rasa. Tambahkan sesendok saja dalam sendok bakso, itu jadi sedap begitu ya. Itu dalam bahasa sederhananya. Tapi dalam bahasa undang-undang nomor 18 tahun 2012 didefinisikan bahwa keamanan pangan adalah kondisi dan upaya untuk menjamin bahwa makanan ini terbebas dari bahaya fisik, kimia, biologi, ya, atau bahan-bahan lain yang bisa mengganggu kesehatan kita, serta ya tidak bertentangan dengan kepercayaan, adat dan budaya kita. Jadi memang definisi keamanan pangan di Indonesia itu agak berbeda. Kalau di luar ya bahwa upaya dilakukan agar pangan bebas dari 3 bahaya, kimia, fisik, dan biologi. Tapi di kita itu juga dia harus dipastikan bahwa dia tidak bertentangan dengan kepercayaan, agama, ataupun kebudayaan kita. Makanya unsur halal juga menjadi masuk di situ, ya. Pangan yang walaupun dikatakan aman, bebas dari bahaya fisik, kimia, biologi, tapi kalau dia mengandung komponen tidak halal menjadi tidak aman bagi umat Islam.
atau juga misalnya makanan tersebut mengandung bahan hewani ya. Bagi orang yang vegan atau penganut Advent itu kalau ada bahan hewani menjadi tidak aman bagi mereka. Ya, itu ya. Jadi itu pengertian di dalam undang-undang kita gitu. Nah, apa kaitannya dengan ketahanan pangan? Boleh dikatakan ini kalau keamanan pangan itu dalam bahasa Inggrisnya itu food safety. Kalau ketahanan pangan dalam bahasa Inggrisnya food security. Nah, apa yang disebut dengan ketahanan pangan? Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya ya kecukupan pangan gizi ya. Tentu saja jadi di sana yang aman dan bermutu ya bagi negara maupun sampai ke tingkat individu. Sehingga dia bisa memenuhi kebutuhan gizinya, bisa beraktivitas, bisa hidup aktif produktif. Nah, makanya di dalam sistem pangan nasional kita punya spirit dulu. Spiritnya apa? Kemandirian pangan dan kedaulatan pangan. Ya, kita mampu memproduksi sendiri dalam negeri, tapi juga bukan hanya itu, juga kita berdaulat. Kita bisa mempunyai hak, kewenangan untuk menentukan kebijakan pangan seperti apa yang akan kita terapkan. Nah, kemudian itu spirit fondasinya ada namanya indikatornya. Indikatornya apa? Ya, yaitu adalah munculnya ketahanan pangan. Ketahanan pangan di mana rakyat ini, bangsa ini bisa memenuhi kebutuhan pangannya ya untuk memenuhi kebutuhan gizi tadi itu. Dan di dalam ketahanan pangan itu salah satu komponen penting yang harus ada adalah keamanan pangan. Karena buat apa ada pangan melimpah tapi tidak aman? Tentu tidak bisa dikonsumsi. Makanya tadi if it is not safe, it is not food. Ya. Jadi tidak bisa dikonsumsi itu. Nah, kemudian tentu saja nanti output keluarannya ya kita rakyat hidup sehat, bahagia dan aktif produktif secara berkelanjutan. Itu di dalam sistem pangan kita. Oke, Prof. Jadi menarik sekali ya Sobat Pangan semua. Jadi kalau yang apa yang Prof sampaikan tadi bahwa kalau di Indonesia itu keamanan pangannya plus ya. Ada plus halalnya gitu. Dan tadi bahwa dari ketahanan pangan ini tidak cukup hanya tersedia, tapi juga harus dipastikan keamanannya. Jadi baik Prof. Jadi kalau kita cermati kembali, mungkin Prof bisa menyampaikan, bisa menggambarkan juga pada sobat-sobat pangan, kenapa sih atau mengapa sih keamanan pangan itu penting Prof gitu ya. Kalau tadi bedanya dengan ketahanan pangan sekarang kenapa sih itu penting gitu keamanan pangan gitu Prof? Mungkin bisa digambarkan Prof. Baik, terima kasih. Jadi sebetulnya ada beberapa hal kenapa keamanan pangan penting diperhatikan. Pertama dari lihat segi agama sendiri. Ya, bagi agama yang beragama Islam dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 108 jelas Allah berfirman, auzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhannas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Hai seluruh manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi, dari yang halal dan thayyib, dan janganlah ikuti langkah syaitan. Apa itu halal? Halal itu artinya diperbolehkan sesuai dengan syariat, ya, diperkenankan. Sedangkan thayyib itu artinya bersih, suci, aman, sehat, menyehatkan, tidak mengandung komponen yang bisa merusak kesehatan, ya. Selain juga tentu aja lezat, enak dimakan. Itu makna thayyib, ya. Nah, sekarang orang cenderung menjadikan makanan itu menjadi satu cara vehicle kendaraan untuk bisa sehat, ya. Jadi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Hippocrates 300 Masehi, dia mengatakan bahwa let thy food thy medicine, thy medicine thy food. Jadikan makananmu sebagai obatmu dan obatmu sebagai makananmu. Jadi sekarang kecenderungan masyarakat sekarang adalah bagaimana saya bisa sehat dengan makanan. Kalau perlu janganlah beli obat-obat kimia, cukup dengan makanan saja. Dan itu juga sesuai dengan peribahasa di dalam Ayurvedic yang mengatakan ketika diet atau makanan salah, maka obat-obatan itu tidak berguna, tidak ada manfaatnya. Dan ketika makanan atau diet itu benar, maka obat-obatan itu tidak dibutuhkan.
Dalam bahasa Arabnya, when diet is wrong, the medicine is of no use. And when diet is right, the medicine is of no need. Begitu. Jadi itu betapa pentingnya, dan kecenderungan sekarang adalah orang mencari ya pangan-pangan itu ya dengan banyak riwayat bahwa semua hampir boleh dikatakan 80 atau 90% penyakit itu berasal dari pangan ya. Iya. Bahkan dalam satu hadis dikatakan bahwa semua penyakit berawal dari perut. Apa isi perut? Adalah makanan. Oke. Nah, dan you are is what you eat. Ya. You are what you eat. Kamu adalah apa yang kamu makan. Nah, kalau makanannya tidak sehat, jadilah kita penyakitan. Ya, itu mungkin nanti terkait dengan apa yang mungkin akan sobat pangan pikirkan saat ini, Prof. Jadi sebenarnya tadi Prof menyampaikan tentang betapa pentingnya keamanan pangan gitu ya, Prof. Dan ditambah sekarang era globalisasi. Iya. Nah, sekarang itu yang bisa ya kita dengan era pasar bebas ini, semua negara tidak boleh menolak masuknya makanan dari negara lain kecuali melanggar 2 perjanjian, apa yaitu perjanjian sanitary and phytosanitary atau SPS agreement dan perjanjian TBT, technical barrier to trade. Apa itu SPS? Jadi kita boleh menolak kalau kita bisa membuktikan makanan tersebut tidak aman bagi kesehatan manusia, atau membawa penyakit bagi tumbuhan, atau membawa penyakit bagi hewan. Sehingga itulah kenapa ketika kita mencoba ekspor produk kita ke luar negeri, mereka nolak kalau nggak ada jaminan keamanannya, nggak bisa membuktikan kita bahwa ini aman gitu. Iya. Jadi ini menjadi syarat penting juga dalam perdagangan internasional, termasuk di dalam negeri. Orang makin sadar sekarang, orang akan memilih produk impor yang terbukti amannya ketimbang produk dalam sendiri lokal gitu. Ya, Prof. Jadi tadi sudah dapat gambaran mungkin sobat pangan itu apa keamanan pangan berapa pentingnya gitu ya, Prof. Tapi mungkin juga bertanya-tanya nih, Prof. Sebenarnya kalau keamanan pangan itu tidak dijaga, tidak dipenuhi, dampaknya itu gimana, Prof? Gitu ya. Orang sekarang kan pinginnya ada pembuktian, Prof. Jadi kalau tanpa bukti itu cuma bicara, mungkin mereka tidak akan langsung percaya. Apalagi anak-anak muda sekarang ya, Prof. Ya tentu apa sih sebenarnya dampak dari keamanan pangan apabila pangan itu tidak terjaga gitu, Prof, keamanannya. Kalau pangan ini tidak terjaga keamanannya, setidaknya beberapa pihak akan dirugikan. Pertama, individu yang mengkonsumsi, dia akan mengalami apa yang disebut dengan foodborne disease, keracunan makanan, dan itu hampir tiap hari ada berita keracunan makanan ketika ada acara hajatan, pesta, ataupun di sekolah, ataupun di kuliah, di mahasiswa ada acara ini ya yang melibatkan makanan ini ya, terjadi kasus keracunan ya, itu ke individunya. Kemudian juga tadi udah katakan penyakit-penyakit yang sebetulnya bisa kita hindari itu berasal dari makanan yang tidak aman ya. Bisa dia mengandung residu pestisida, bisa mengandung mikroba patogen, bisa mengandung komponen-komponen yang justru yang kita hindari, dia mengandung toksikan alami dan sebagainya. Itu bisa kita hindari. Non-communicable disease seperti penyakit jantung koroner, penyakit diabetes, ginjal, ya, penyakit aterosklerosis, age macular degeneration, itu sebetulnya bisa dihindari kalau kita menjaga keamanannya. Aman pangan ini aman nggak? Toyib nggak? Ini yang justru itu bagi individu ya, ini luar biasa. Kemudian bagi produsen sendiri, dia tentu akan rugi, dia akan ditolak ya oleh pasar, apalagi ekspor ya, dia akan mungkin bangkrut. Misalnya dia seorang catering dan di pesta yang cateringnya berasal dari dia dilaporkan ada keracunan, dia udah pasti bangkrut. Belum dia dapat tuntutan hukum dari masyarakat, juga dari negara. Kemudian bagi masyarakat juga dirugikan dengan makin banyaknya kasus-kasus keracunan karena pangannya tidak aman, dia akan terganggu lah ya.
dia juga jadi mungkin takut mengkonsumsi tersebut ya. Dia juga harus membantu ya, mengantarkan segala macam. Dan bagi negara, citra negara akan rusak. Ya, di sana banyak kasus-kasus keracunan makanan karena pangan tidak aman. Udah ada travel warning, jangan berkunjung ke Indonesia. Kemarin di Bali sekian ratus turis misalnya ada yang keracunan. Jangan beli produk dari Indonesia. Itu tidak aman segala macam. Jadi dampaknya luar biasa. Dan ini yang ingin saya tekankan bagi individu ya, bagi individu. Kenapa? Misalnya salah satu yang menjadi masalah sekarang adalah apa? Stunting. Ya. Stunting itu ternyata ada hubungan dengan pangan tidak aman. Makanan yang banyak disemprot pestisida, apalagi pestisida golongan anti androgenik, ya, dia itu bersifat namanya endocrine capture chemical ya, yang bisa menangkap endokrin, kemudian mengurangi penyerapan yodium segala macam. Dia kemudian menyebabkan apa? Hipotiroidisme. Dari yang orang yang mengalami hipotiroidisme itulah muncullah anak-anak yang lahir pendek, gangguan pertumbuhan, bukan hanya gangguan pertumbuhan juga otak, kecerdasan. Ya. Akibatnya kita selama periode tahun di Skesdas tahun 2000 sampai 2018 saja itu masih 30%, sebelumnya 37%. Lebih dari sepertiga anak-anak kita terlahir stunting, pendek. Ya. Dan itu berdampak juga ke apa? Ke prestasi olahraga. Ya, ketika Andik yang jago main bola melawan David Beckham, kayak David and Goliath, ya. Jadi Andik kalah dan kawan-kawan, Okto juga kalah, segala-galanya, posturnya kalah, ya. Belum kecerdasannya gitu. Mau merebut bola susah. Naik wah dia jatuh duluan. Itu deh itu. Belum lagi sekarang munculnya apa? Yang sekarang yang concern bapak-bapak dan ibu-ibu, dan ini menjadi concern dunia juga, ya. Di satu pihak membela mereka, di satu pihak juga justru bagaimana jangan sampai itu terjadi, yang disebut dengan homoseksualisme. Karena ternyata golongan pestisida golongan anti androgenik ya, yang membuat serangga mandul itu dari berbagai studi bisa menyebabkan demasculinization, hilangnya sifat-sifat maskulin dari kaum pria. Wah, sangat menarik tuh. Bukan hanya itu, juga ini bisa mengecewakan ibu-ibu. Ternyata ini ada penelitian yang bisa menyebabkan dengan mengkonsumsi pangan yang tidak aman, yang banyak pestisida, bisa menyebabkan memendeknya ukuran pistol bapak-bapak. Waktu nikah bawa pisang tanduk, setelah usia 55 tahun, 60 tinggal pisang Lampung. Maaf. Ya. Banyak lagi, belum juga keracunan yang bersifat memang mematikan ya. Terutama tergantung sifat siapa kelompoknya. Ada kelompok sensitif ya, kelompok konsumen yang sangat sensitif terhadap pangan tidak aman. Ya, sangat vulnerable, yaitu adalah ibu hamil, ibu menyusui, balita ya, lansia, dan orang-orang yang sistem kekebalannya terganggu, imunokompromis. Karena apa? Pangan yang tidak aman sendiri akan menyebabkan sistem imun kita malah berkurang. Itu salah satunya. Oke, Prof. Jadi kalau tadi Prof sampaikan bahwa dampaknya itu sangat banyak ya, Prof, dari berbagai sisi. Termasuk ekonomi. Oh, termasuk ekonomi juga ya, Prof ya, dari sisi individu, dari sisi pemerintah, dari produsen sendiri gitu ya, Prof. Dan tentu ini dengan apa yang Prof sampaikan tadi, mudah-mudahan Sobat Pangan nanti akan coba introspeksi diri dong, apakah yang dimakannya itu sudah aman apa belum ya, Prof ya. Seperti itu. Nah, mungkin kita kembali kepada topik kita, Prof. Kalau kita bicara keamanan pangan, orang juga kadang-kadang bicara mutu pangan. Sebenarnya ada sih nggak, Prof, bedanya keamanan pangan dengan mutu pangan? Orang bilang, oh ini pangannya bagus nih, bermutu nih. Nah, ada juga bicara tentang keamanan pangan. Berbeda nggak sih, Prof, sebenarnya keamanan pangan dan mutu, dan apa sih kaitannya gitu, Prof, antara keamanan pangan dan mutu pangan ini, Prof? Oke. Jadi mutu itu bisa ada kaitan, bisa tidak, ya. Karena mutu itu adalah apapun yang konsumen anggap sebagai mutu, itulah mutu.
Misalnya, ya ini saya kasih contoh. Bagi ibu yang sedang ngidam, mangga yang bermutu adalah mangga yang gimana coba? Asem. Yang asam, yang muda, yang hijau. Tapi bagi yang normal, yang bermutu adalah yang harum, yang Manis. bentuknya yang manis, bentuknya juga bagus ya, reguler, nggak bopeng-bopeng dan sebagainya. Bisa macam-macam. Tapi ya, undang-undang kita lebih memberi definisi yang jelas. Yang disebut dengan mutu pangan itu adalah nilai yang ditentukan oleh keamanan pangannya dan nilai gizinya. Ya. Walaupun kalau di bidang saya sebagai ahli gizi dan ahli pangan juga oleh sensorinya, ya, rasa, ya, pendengarannya gimana, tekstur segala macam. Jadi bukan semata-mata keamanan pangan dan nilai gizi, tapi juga rasanya. Karena kalau banyak ahli-ahli gizi di rumah sakit membuat menu yang aman udah pasti, bergizi sangat, tapi pas dikasihkan ke pasien yang memang namanya lagi sakit ya, seleranya kan berkurang ya, taste-nya tuh. Dikasih makanan yang gak jelas rasanya, boro-boro dimakan. Padahal makanan itu fungsinya untuk membantu penyembuhan. Nah, itu 3 tetap itu. Artinya ya di dalam mutu pangan seharusnya termasuk keamanan pangan. Kalau tidak aman nggak bermutu. Iya, oke Prof. Kayak gitu. Jadi mutu itu ditentukan juga oleh selera ya, Prof. Selera, ya. Selera. Oleh persepsi konsumen ya, Prof. Ya, betul. Gitu, seperti itu. Juga, tapi kalau bicara keamanan pangan itu adalah hal yang wajib ya, Prof. Wajib. Mau seperti apa ya, tetap pangan itu, yang keamanan itu menjadi hal yang penting dan itu wajib. Makanya di dalam peraturan kan dipisahkan. Ya. Misalnya dulu ada peraturan pemerintah tentang keamanan mutu dan gizi pangan. Ya. Sebetulnya keamanan gizi masuk dalam mutu, tapi dipisahkan supaya orang memberikan penekanan yang lebih fokus gitu ya. Oke, Prof. Nah, kalau kita cermati apa yang Prof sampaikan tadi, mungkin juga Sobat Pangan ingin bertanya juga sih Prof. Kalau dari tadi sampaikan keamanan pangan itu apa segala macam, sebenarnya yang bertanggung jawab gitu Prof terhadap keamanan pangan ini siapa sih Prof gitu ya, apakah tadi apakah semua, apakah hanya pemerintah gitu Prof untuk yang benar-benar bertanggung jawab terhadap keamanan pangan ini, siapa sih Prof sebenarnya? Ya kalau kita baca ayat Al-Quran ya, saya tunjukkannya itu. Ini kayaknya Ustadz ya. Gak lah ya. Kita kan selalu harus mengacu kepada pedoman hidup kita ya. Oke, Prof. Jadi sebetulnya tanggung jawab siapa sih? Saya simpulkan tanggung jawab semuanya. Tanggap bersama. Bahkan ini diadopsi oleh FAO dan WHO dalam Food Safety Day tahun 2020. Dia tagline-nya adalah Food Safety is everyone business. Oke. Jadi keamanan pangan adalah urusan semua orang. Ya pemerintah sesuai dengan tujuan proklamasi kita adalah untuk melindungi warga negara dan tumpah darahnya. Termasuk melindungi dari pangan yang tidak aman. Melindungi dari kelaparan, segala macam. Oke. Yang kedua, tentu produsen. Bahkan itu sangat jelas di dalam undang-undang pangan nyatakan bahwa siapa saja yang memproduksi, mengedarkan pangan, dia wajib mengendalikan risiko keamanan pangan. Ya. Dan kemudian dia wajib menerapkan atau memenuhi persyaratan sanitasi higien dan wajib menjamin keamanan pangan. Berarti produsen wajib. Dan jangan coba berbuat curang. Agama mengajarkan fawailul lil mutaffifin. Celakalah orang-orang yang berbuat curang. Itu sangat ya. Jadi harusnya ada perasaan berdosa ketika kita memproduksi mangga disemprot sembarangan, nggak pakai takaran, ya. Ayam yang besok mau disembelih masih juga dikasih antibiotik, dikasih hormon segala macam, nggak ada withdrawal time-nya. Nah, ini harusnya merasa berdosa. Gimana kalau itu menimpa anaknya, dirinya sendiri? Nah, itu harus ini. Yang ketiga jelas konsumen jelas. Konsumen itu tadi ada perintah ya Yohanes kulu mimma fi ardi halal min thayyibati halalan thayyibah ya. Yeah. Bahkan itu juga di surat Al-Baqarah surat 2 ayat 172 dijelaskan. Ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnahum ya.
makanlah dari yang aman, yang sehat ya. In kuntum iyyahu ta'budun. Jika engkau benar-benar kepadanya saja beribadah. Artinya itulah bukti ketaatan. Dan di surat Abasa, surat 80 ayat 24 Allah berfirman, "Fa yanzuril insanu ila ta'ami." Maka hendaklah manusia memperhatikan dimakannya. Konsumen bertanggung jawab memastikan pangannya aman tidak. Lihat di labelnya. Ya, ada komponen yang berbahaya yang membuat alergi dirinya. Lihat expired date-nya. Lihat juga apakah ini makanan yang memang legal diedarkan, ya, atau nggak ada nomor registrasinya, misalnya untuk olahan ataupun yang pangan nggak ada PL-nya, nggak ada PD-nya, nggak ada MD-nya, nggak ada PRT-nya gitu. Itu menjadi sangat penting. Dia tanggung jawab semuanya, termasuk juga bukan hanya tanggung jawab Kementerian Pertanian saja, bukan tanggung jawab Badan POM saja, ya, Badan Pangan saja, semua Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Nasional itu semua ikut harus bisa, termasuk perdagangan. Bagaimana memastikan pangan yang beredar, yang dikonsumsi, yang dipilih masyarakat adalah pangan yang aman. Oke, Prof. Jadi jelas ya bahwa keamanan pangan ini tanggung jawab kita semua ya, Prof ya. Yeah. Nah, ini mungkin yang memang perlu kita sosialisasikan kepada semua sobat pangan gitu ya, bahwa tadi yang Prof sampaikan, selama ini mungkin banyak sobat pangan berpikir bahwa keamanan pangan itu tanggung jawab pemerintah saja, Prof gitu ya. Jadi kalau sekarang yang tadi disampaikan oleh Prof bahwa mudah-mudahan nanti ke depan sobat pangan sudah paham mulai dari diri sendiri ya, Prof ya, untuk menjamin bagaimana kita menjaga atau mewujudkan keamanan pangan tersebut dimulai dari diri sendiri. Kemudian juga produsen kita harapkan menjadi lebih paham, lebih sadar apa tanggung jawab mereka di sisi mereka memproduksi pangan. Kemudian dari sisi konsumen juga seperti itu ya, Prof. Nah, tentu dari sisi pemerintah, kita juga pemerintah sekarang di Badan Pangan Nasional, Prof, terkait dengan penjaminan keamanan pangan ini, kita juga berupaya dengan membuat berbagai regulasi, kebijakan, Prof. Juga kita melaksanakan pengawasan keamanan pangan itu baik di sebelum peredaran maupun di setelah peredaran. Oke, Prof, kayaknya bincang-bincang kita tidak cukup waktunya sepertinya, Prof. Tapi mungkin kita coba lihat dulu, Prof. Ada banyak pertanyaan sepertinya yang kita lihat dari Instagram, Prof. Mungkin kita lihat dulu pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman di Sobat Pangan. Oke, Prof. Ini ada pertanyaan dari Sobat Pangan kita. Pertanyaannya adalah bagaimana cara agar keamanan pangan itu terwujud, Prof? Apa sih langkah-langkahnya, Prof? Gitu ya. Trik-triknya gitu agar keamanan pangan ini bisa terwujud, Prof. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus saya kira ya. Bagaimana ya keamanan pangan itu bisa terwujud? Pertama, memang kita harus sama-sama mempunyai pemahaman yang sama bahwa food safety is a must, not a choice. Ya. Keamanan pangan itu adalah keharusan, bukan pilihan. Yeah. Jadi baik bagi produsen, bagi konsumen, dan juga bagi pemerintah memastikan food safety is a must itu ya. Nah, karena itu pertama memang kita harus membangun kesadaran dulu ya. Nah, apalagi kalau sebagai masyarakat yang religius ya, bahwa itu adalah perintah Allah, harus dilaksanakan. Dan ingat ya, di dalam ajaran agama Islam, mengkonsumsi makanan itu bukan semata-mata aspek naluriah saja gitu. Itu adalah bagian dari ibadah. Ya. Sesuai dengan firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah diciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Dan beribadah itu harus mengikuti apa yang ditunjukkan oleh Allah, diberi petunjuknya. Ya, salah satu ya supaya ibadah kan kita harus butuh makanan, sumber energi. Makanan seperti apa? Allah menggariskan. Nah, kalau itu udah muncul kesadaran tersebut, barulah kemudian kita sepakat. Ya, apa sih yang sebutan pangan yang aman dan halal? Udah jelas. Ya. Nah, disinilah pemerintah ya sebagai regulator membuat aturan seperti apa pangan yang aman tersebut dan bagaimana memproduksi tersebut ya. Dan alhamdulillah saya kira kalau tentang ketahanan pangannya itu udah sejak tahun, bahkan disadari banget tahun 52 ya, Bung Karno
waktu meletakkan batu pertama pembangunan kampus Fakultas Pertanian Universitas Indonesia di Bogor, dia mengatakan persoalan makanan rakyat ini adalah persoalan hidup matinya bangsa. Kayak camkan, bila kita tidak ampakan persoalan ini secara revolusioner radikal, maka kita akan celaka. Artinya apa? Ya, waktu itu udah berbagai upaya untuk memproduksi makanan yang cukup tersedia ya, dengan program BIMAS, INMAS dan sebagainya. Dan tapi ketika kita bicara ketahanan pangan, itu bicara keamanan pangan. Ya, nah disinilah kemudian saya kira pemerintah kalau masalah makanan yang sifatnya menjadi makanan penjajah dulu kita, itu sudah diatur dulu ya, tentang keamanan daging, susu macam. Justru yang produk segar yang nabati yang dikonsumsi kebanyakan itu mungkin baru aware tahun 2003, 2004 ya. Kita mulai menyusun good agricultural practices ya. Kemudian untuk pengawasan juga tahun 2009 keluar peraturan Menteri Pertanian tentang pengawasan pangan segar asal tumbuhan di pintu pemasukan. Nah, alhamdulillah kita bersyukur pemerintah sangat menyadari dan bahwa itu tanggung jawabnya. Nah, tapi ini dengan standar yang ada itu harusnya disosialisasikan, diajarin ya. Tahun 2005 ke belakang sana nggak ada yang mengenal namanya cara bertani yang baik, itu nggak ada ya, cuman ilmu cocok tanam aja gitu. Tapi sejak tahun 2005 saya kira orang mulai ternyata bertani itu bukan hanya untuk meningkatkan produksi, tapi juga memastikan bahwa hasil panennya adalah aman. Nah ini harus memang disosialisasikan terus, karena sekian juta petani kita, berapa sih yang pernah tahu tentang itu? Ini harus disosialisasikan. Kemudian juga bahwa kita sudah tersedia produk yang terjamin keamanannya, itu juga harus disosialisasikan juga, dikampanyekan kepada masyarakat. Sehingga masyarakat tahu ini penting aman, tapi ada nggak di pasarnya gitu. Nah ini, jadi itu upaya mewujudkan itu. Dan konsumen harus menerapkan, menjalankan hak-haknya yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 9 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 ya, tentang perlindungan konsumen. Nah, kalau semua pihak ini menyadari hak dan tanggung jawabnya, insya Allah ini akan terwujud gitu. Oke, Prof. Jadi dari sisi pemerintah memang sekarang yang tadi Prof sampaikan ada beberapa regulasi, kemudian ada beberapa standar yang dikeluarkan. Dan Badan Pangan sendiri, Prof, mungkin sebagai informasi juga bagi Sobat Pangan, walaupun Badan Pangan baru berdiri 2 tahun ya Prof ya, dari 2021 kita sudah banyak juga melakukan regulasi terkait dengan keamanan pangan, Prof. Termasuk juga pelabelan, Prof. Kita sudah ada Perka label nomor 1 tahun 2023 tentang label pangan segar, Prof. Jadi baru ya. dan kemudian juga sudah ada, Prof, tentang standar mutu beras gitu, Prof. Kita juga sudah mengeluarkan regulasi terbarunya di tahun 2023 ini. Nah, ke depan juga Badan Pangan sendiri sangat konsen, Prof, akan banyak mengeluarkan regulasi seperti Prof sampaikan tadi. Bagaimana sih mewujudkan, tentu perlu ada standarnya ya, Prof. Betul. Ya, tentu ada standarnya, ada acuan yang bisa dipegang oleh semua pihak. Nah, ini Badan Pangan sekarang sedang konsen ke situ, Prof. Dan juga Badan Pangan sendiri juga akan melakukan continue melakukan pengawasan keamanan pangan, baik itu yang tadi saya sampaikan di pre-marketnya sebelum penjaminan keamanan pangannya, dan juga kita melakukan secara berkesinambungan continue pengawasan pangan segar di peredaran, seperti itu, Prof. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir nih, Prof, dari Sobat Pangan. Ada pertanyaannya mungkin Prof bisa sampaikan ya sebelum kita di sesi terakhir nih, Prof. Kayaknya sangat menarik apa yang kita bincangkan di sesi pagi ini, tapi mungkin Prof bisa sampaikan trik-trik bagi Sobat Pangan semua, sebagaimana sih sepertinya memilih pangan yang aman, seperti itu, Prof. Gimana triknya, Prof, biar Sobat Pangan semua terinformasi dan bisa ke depan lebih selektif gitu ya, Prof, untuk menentukan mana yang bisa dikonsumsi, yang layak dikonsumsi dan sebagainya, seperti itu, Prof. Terima kasih ya. Jadi di era pasar bebas sekarang ini memang agak rumit sebetulnya memilih makanan yang aman itu.
Karena seolah-olah dunia ada di piring makanan kita. Ya. The world is on your plate. Bayangkan ketika Anda menikmati satu slice pizza, itu ada berapa negara yang kita makan. Terigunya impor dari Amerika, dagingnya impor dari New Zealand, kejunya impor dari Belanda, ya, oreganonya impor dari Italia, saus tomatnya impor dari Cina, bahkan garam dapur aja impor dari India. Yang dari kita cuman apa? Lada hitam. Sekarang bagaimana kita memastikan bahwa itu halal dan aman? Harus kita telepon satu persatu produsennya ke Amerika. Ini halal tidak? Kejunya ini halal tidak? Aman tidak? Waduh, rumit banget. Tapi tetap kita beli kan? Ya. Dengan melihat di situ ada label apa? Ada nomor MD, ya, Nomor Badan PL, POM, Badan POM, kemudian ada PD. MUI, PD, atau kita melihat itulah kemudian kita, oh ini oke lah, udah diperiksa gitu ya. Beda dengan ketika kita mengkonsumsi misalnya beli combro. Combro terbuat dari singkong. Singkongnya dari mana? Dari Mang Uho, tetangga sebelah. Ada oncom. Oncomnya dari mana? Dari Ibu Kokom, tetangga lain RT. Ada bawang daun, cabai rawit dari Pak Otoi, ya, petani yang di bawah Sutet, ya. Minyak goreng sama garamnya dari warung Pak Edi, ya, yang sebelah itu, sebelah komplek. Nah, gampang kan? Ketika ini aman nggak membuatnya? Lihat aja siapa yang bikinnya. Oh, Ma Ici, coba diintip. Gimana sih bikinnya? Kenapa combro ini enak? Aman tidak? Pas diintip, ternyata bikinnya nggak pakai celana dalam. Pantesan enak. Ternyata dia bikinnya pakai daun pisang, ya, bukan celana. Nah, itu menggambarkan lah. Nah, karena itu apa trik ya untuk kita bisa mendapatkan pangan yang aman dari konsumen? Pertama, belilah pangan yang lokal. Pertama itu, karena apa? Mudah ditelusuri, mudah diceknya, gampang. Dari mana sih ini? Lihat aja. Waktu ditanamnya disemprot pestisida sembarangan, nggak dikasih hormon, bisa dilihat lah gitu. Cara bikinnya juga. Itu yang pertama. Yang kedua, belilah dari sumber yang terpercaya, yang telah menerapkan sistem jaminan keamanan pangan. Di produk segar misalnya menerapkan GAP, ya, Prima, ya. Kemudian kalau dia mungkin juga menerapkan pertanian organik, ya, menerapkan good manufacturing practices, ya. Salah satunya dengan melihat, nah, kita kan susah bagaimana tahunya bahwa dia menerapkan itu, dilihat dari nomor registrasi izin edarnya. Untuk pangan segar ada PD, pangan dalam, ya, ada PL yang dari luar, ya, ada lagi PDUK, ya, kemudian ada lagi misalnya MD, ya, makanan dalam dari Badan POM, ada ML, makanan impor, makanan luar, begitu. Bahkan mungkin bisa lihat ada tambahan sertifikat HACCP atau ada organik Indonesia. Nah, itu udah gampang. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau susah Pak, dapat nggak susah? Ada orang mengatakan, Pak, lihat aja katanya kalau sayuran bahwa dia tidak disemprot ya banyak lubang-lubangnya. Itu nggak jaminan. Wah, nggak Pak, kalau ada lubangnya kan berarti serangga juga makan berarti Pak. Berarti kan nggak disemprot. Bukan begitu. Bisa saja dia berlubang itu bukan karena tidak disemprot, tapi karena telat nyemprot. Ya, jadi keburu serangan hama baru disemprot. Dia tetap berlubang juga gitu. Ya. Makanya kemudian saya sarankan kalau sudah gitu udahlah nanam sendiri. Kita jadilah pemain golf, ya. Jadi kalau kita punya lahan jadilah pemain golf. Cuma beda sticknya. Sticknya itu lebih lebar ya bawahnya tuh ya. Arahnya beda lagi. Kalau main golf kan dari kanan ke kiri. Nah kalau yang main golf ini dari depan ke belakang nyangkul. Itu. Oke, Prof. Kita terapkan RPL, ya, Rumah Pangan Lestari. Wah, Pak, saya nggak punya lahan, punya halaman sedikit, nggak apa-apa, gunakanlah pos bekas minyak goreng, ya, untuk nanam cabai rawit, bawang, tomat, ya, lalap-lalapan. Atau ketika bikin rumah, ganti sekarang, jangan pakai genteng, didak aja.
bikin rooftop garden di atas. Saya di rumah membuktikan itu. Dan saya pagi-pagi panen dulu ya untuk makan pagi itu. Bahkan kemarin saya panen madu. Ya, karena saya bikin madu juga di atas ya. Madu yang tanpa sengat itu ya. Itu kemudian ya. Yang ketiga, kemudian tangani dengan baik. Ketika kita belanja itu mana yang akan diolah sekarang, mana yang untuk besok. Cuci bersih, simpen di refrigerator. Ya, jangan kemudian mengalami kontaminasi, termasuk dibungkus dulu di dalam kulkas kita. Jangan sampai ini telur mentah, ada sisa puding kemarin dicampur di sana. Nah, kemudian olah dengan baik dengan menerapkan sanitasi hygiene. Ya, ya yang masaknya ibunya ya bagusnya habis mandi lah gitu ya. Jangan habis malam Jumatan terus masak segala macam ya belum adus, wah ini bisa menjadi pencemaran ya. Jadi perhatikan itu. Kemudian segera dikonsumsi. Jadi makanan itu jangan lebih dari lebih dari 2 jam. Lebih dari 2 jam harus dihangatkan kembali. Karena mikroba itu akan tumbuh ya pada suhu antara 4 sampai 60 derajat Celcius, itu namanya temperatur danger zone, zona bahaya. Jadi kalau memang nggak mau dikonsumsi segera, simpen di bawah 4 derajat atau simpen di atas 60 derajat. Misalnya kayak di hajatan kan ada penangas di bawahnya. Panas, ya. Nah itu supaya tetap suhu itu di atas 60 derajat sehingga mikroba tidak tumbuh. Itu barangkali tips yang sederhana lah gitu ya. Dan pisahkan tentu yang bersih dan kotor, yang udah matang yang tidak ya. Oke, Prof. Jadi sangat menarik ya Sobat Pangan ya. Trik-trik yang tadi Prof sampaikan, terutama tadi gimana kita budaya pangan lokal gitu Prof. Ini juga sama nih apa yang dikembangkan oleh Badan Pangan sekarang Prof. Kita berupaya bagaimana pangan-pangan lokal kita ini berkembang gitu Prof. Kemudian juga tadi yang Prof sampaikan, sebaiknya kita bisa berbudaya sendiri seperti itu ya Prof ya. Mungkin lain waktu kita bisa jalan-jalan nih ke rumah Pak Prof untuk mencicipi gitu ya Prof ya. Siap. Apalagi sampai ada madu tadi ya Prof. Iya, tapi madunya nggak asli. Saya nggak berani miara madu asli ya. Oke. Istri saya marah-marah, piring berterbangan. Oke Prof. Jadi baik Sobat Pangan, sepertinya tidak cukup waktu nih Prof untuk kita berbincang-bincang kalau tentang terkait dengan keamanan pangan. Sangat banyak gitu ya Prof ya istilahnya hal-hal yang perlu diperbincangkan terkait keamanan pangan. Tapi mungkin lain waktu kita bisa diskusikan Prof. Mudah-mudahan di lain waktu kita juga bisa mengangkat tema yang lain, tentunya juga masih terkait dengan keamanan pangan. Oke Sobat Pangan semuanya, betapa pentingnya keamanan pangan untuk kesehatan kita, dan saya mohon diri untuk podcast kali ini. Terima kasih banyak Sobat Pangan. Salam B2SA, beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.